Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini Pak Stefanus akan melanjutkan materi pada bab bentuk aljabar. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Nah, yang akan kita pelajari yaitu pembagian bentuk aljabar, kemudian pemangkatan bentuk aljabar, kemudian pemfaktoran bentuk aljabar, dan kita akan berlatih dengan latihan soal pada materi video kali ini. Kita mulai saja materi kita yang pertama, yaitu mengenai pembagian bentuk aljabar. Nah, sebelumnya Bapak sudah mengajarkan untuk perkalian bentuk aljabar. Misal ada X dikali X kemarin ya, itu jadi X pangkat 1 ditambah 1. Kenapa? Karena X ini sebenarnya ada pangkat satunya. Jadi X pangkat 1 ditambah 1. Pangkatnya dijumlah sama dengan X kuadrat. Sehingga kalau ditanyakan X kali X, itu sama dengan X kuadrat. Kalau ada X pangkat 2 dikali X, itu sama dengan X pangkat 3. Pangkatnya dijumlah. Oke. Sedikit mengingatkan mengenai perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk pembagian ini Bapak ada penjabarannya. Misal ada A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. A pangkat 5 itu A dikalikan sebanyak 5 kali. A pangkat 2, A dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, kalau seperti ini penjabarannya, bisa kita coret A yang di atas dengan satu A yang di bawah. A yang di atas dengan satu yang di bawah. Dan sisanya kita lihat bersisa A-nya ada 3. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 3. Begitu ya. Nah, untuk memudahkan tanpa menjabarkan, kita bisa menggunakan rumus. Misalnya ada A pangkat X dibagi A pangkat Y. Itu sama dengan A pangkat X dikurang Y. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Kita lihat ya. Ada soal. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Sehingga kita gunakan rumus, berarti kita tulis A pangkat 4 dikurang 2 pangkatnya ya. Sehingga sama dengan A pangkat 2. Ini kalau kita jabarkan, kita cek A kali A kali A kali A. Sebanyak 4 kali. A kali A sebanyak 2 kali ya. Coret, 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 coret. 2 di atas, 2 di bawah. Sisanya hanya bersisa A dikalikan 2 kali sama dengan A pangkat 2. Jadi sesuai ya menggunakan rumus atau kita jabarkan. Nah, selanjutnya A pangkat 2 dibagi A pangkat 2. Berarti A pangkat 2 dikurang 2. Oke. A pangkat 2 dikurang 2. Sehingga hasilnya A pangkat 0. A pangkat 0 ingat sudah Bapak ajarkan di bab pertama tentang bilangan berpangkat. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kalau kita jabarkan juga A pangkat 2 A kali A. A pangkat dibagi A pangkat 2 A kali A. Coret, 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 coret. Sisa 1, 1. 1 dibagi 1, 1. Sesuai bukan? Oke. Selanjutnya, contoh yang ketiga. 6A pangkat 3 dibagi 2A. Nah, ini ada koefisiennya. Ingat. Kalau ada koefisiennya berarti koefisien kita bagi dengan koefisien. Jadi, kita tulis 6 dibagi 2. Bisa kita tulis sebenarnya 6 kali A pangkat 3 ini per 2 kali A. Jadi kita coret 6 dengan 2 sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 jadi 3. 2 dibagi 2 itu 1. Nah, yang atasnya, yang ini lagi, yang variabel A pangkat 3 dibagi A. Berarti A yang di bawah pangkat 1 ya, dicoret. Habis. Nah, pangkat 3 karena dikurang 1 kita coret jadi sisa 2. Jadi hasilnya adalah 3 A pangkat 2.
Jadi 6A pangkat 3 dibagi 2A sama dengan 3A pangkat 2. Kemudian contoh berikutnya, min 32A pangkat 3 B pangkat 4 dibagi 8A B pangkat 3. Berarti kita jabarkan, kita tulis menjadi 32A pangkat 3 B pangkat 4 dibagi 8A B pangkat 3. 32 dengan 8 ya. Min 32 dibagi 8 bisa jadi sama dengan min 4. 8 dibagi 8 sisa 1 ya, sudah. Kalau 1 tidak mempengaruhi nilai. Kemudian A pangkat 3 dibagi A. Ini A pangkat 1 ya, coret. Berarti A pangkat 3 kita coret jadi pangkat 2. Karena dikurang 1 ya. Kemudian B pangkat 3 di bawah kita coret semuanya. Berarti yang atas pangkat 4 dicoret, dikurang 3 jadi sisa 1 atau tidak kita tulis. Jadi hasil akhirnya adalah min 4 dikali A pangkat 2 dikali B sama dengan min 4 A pangkat 2 B. Ini dia hasilnya. Hasil dari min 32 A pangkat 3 B pangkat 4 dibagi 8A B pangkat 3. Oke, itu dia mengenai pembagian bentuk aljabar. Nah, ini ada latihan soal lagi. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang A, kita lihat. 3Y pangkat 3 kali 4Y pangkat 4 dibagi pangkat 4 ya, dibagi 6Y pangkat 5. Nah, kita lihat koefisiennya dahulu. 3 dikali 4 itu 12. Berarti kalau kita kalikan dahulu ya, 3Y pangkat 3 kali 4Y pangkat 4 berarti jadi 12Y pangkat Y pangkat 3 dikali Y pangkat 4 berarti dijumlah 3 tambah 4 itu jadi 7. 12 Y pangkat 7 dibagi 6 Y pangkat 5. Sehingga kalau dibagi 12 dibagi 6, ini 6 dibagi 6 coret 1, 12 bagi 6 2. Sedangkan Y pangkat 5 ini kita coret semuanya. Yang pangkat 7 Y pangkat 7 pangkatnya saja kita coret. Kenapa kita coret? Karena dibagi berarti pangkatnya dikurang dengan pembaginya Y pangkat 5. Berarti 7 kurang 5 sisa 2. Sehingga hasilnya 2 dikali Y pangkat 2. Jadi 2Y pangkat 2. 2Y pangkat 2. Oke, itu yang A. Selanjutnya yang B. Yang B 48 X pangkat 5 Y pangkat 4 Z dibagi 12 X pangkat 3 Y. Berarti kita bagi satu persatu. 48 dibagi 12 sama-sama bagi 12, 12 bagi 12 1, 48 bagi 12 itu 4. X pangkat 5 dibagi X pangkat 3, X pangkat 3 kita coret, X pangkat 5 dikurang 3 ya. Jadi sisa 2. Kemudian Y pangkat 4 dibagi Y. Y-nya kita coret. Coret artinya bukan hilang ya, jadi 1 maksudnya. Kemudian Y pangkat 4 dikurang 1 ya, pangkatnya jadi 3. Dan Z-nya tidak ada pembaginya. Jadi kita kalikan 4 kali X pangkat 2. 4 kali X pangkat 2. Y pangkat 3 dan Z. Ini dia hasilnya untuk soal berikut ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembagian bersusun atau porogapit dalam bentuk aljabar. Nah, sebelumnya Bapak mau mengingatkan pembagian bersusun itu sudah kalian pelajari di SD. Nih, contohnya 128 dibagi dengan 4. Yang kalian lakukan biasanya yaitu melihat 2 digit pertama.
tergantung ya. Bisa 2 digit pertama, karena 1 tidak bisa dibagi dengan 4, kalian lihat 2 digit pertama, yaitu 12. 12 bisa dibagi 4, itu hasilnya 3. Selanjutnya yang kalian lakukan adalah 3 dikalikan dengan 4. 3 dikalikan 4, 3 dikali 4, hasilnya sama dengan 12. Lalu kalian lakukan 12 ini diletakkan di bawah. Kalian tulis 12. Lalu dikurang, karena 12 ini sudah habis, berarti 8-nya turun. 8 dibagi dengan 4. 8 dibagi dengan 4 itu 2. Kemudian 2, kalian kalikan 2 dikali 4. Hasilnya 8. Jadi kalian tuliskan 8 di bawahnya lagi. Kalian kurangkan, hasilnya 0. Berarti sudah selesai. Artinya 128 dibagi 4 itu adalah 32. Itu yang kalian lakukan untuk pembagian bilangan biasa secara bersusun. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana membagi bersusun dalam bentuk aljabar. Ini dia contohnya. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9. Ditulis dahulu. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9. Lalu dibagi dengan x plus 3. Nah, untuk pembagian bersusun dalam bentuk aljabar, kalian perhatikan suku pertama yang akan kalian bagi, yaitu ini, yang ada ini di dalam, yaitu 2x kuadrat. Itu adalah suku pertamanya. Kemudian kalian lihat pembaginya. Nah, ini adalah pembaginya, x plus 3. Kalian lihat suku pertama juga, yaitu x. Langkah pertama berarti kalian bagi 2x kuadrat dibagi dengan x. Hasilnya kita coret ini ya, 2x kuadrat dibagi dengan x. Coret, berarti pangkatnya berkurang 1 jadi sisa 2x. Ya, 2x kuadrat dibagi x, hasilnya 2x. Berarti 2x ini kita tulis di atas. Kita tulis 2x. Kemudian langkah yang sama dengan pembagian biasa yang bersusun, 2x kita kalikan dengan pembaginya. Jadi kita kalikan 2x, kita kalikan dengan x plus 3. Kalikan secara distributif, ini namanya perkalian distributif, satu per satu. 2x kali x yaitu 2x kuadrat, 2x kali 3 jadi plus 2 kali 3 6 ya, 6x. Jadi hasilnya 2x kuadrat plus 6x. Kemudian kita tulis di bawahnya 2x kuadrat plus 6x. Lalu dengan cara yang sama, pembagian bersusun, kita kurangkan. 2x kurang 2x kuadrat kurang 2x kuadrat. Sudah habis ya. Lalu kita lihat yang suku kedua, 3x dikurang 6x. 3 dikurang 6. Hasilnya min 3x. Lalu min 9-nya kita turunkan, min 9. Kemudian kita fokus lagi ke suku yang pertama. Suku pertama ini min 3x, ini x. Berarti kita bagikan min 3x dibagi dengan x. Hasilnya sama dengan x-nya coret, bersisa min 3. Hasilnya min 3. Min 3 kita letakkan lagi di atas, kita tulis min 3. Lalu min 3 kita kalikan dengan pembaginya. Min 3 kalikan dengan x plus 3. Kalikan distributif. Min 3 kali x, min 3x. Min 3 kali 3, jadi min 9. Lalu kita tulis
di bawahnya min 3x min 9. Ternyata sudah sama ya. Kalau dikurangkan, hasilnya pasti 0. Lalu, karena sudah 0, berarti kita sudah dapat jawabannya yang atas ini yang Bapak beri warna hijau. Hasilnya adalah 2x dikurang 3. Itu adalah hasil pembagiannya. 2x dikurang 3. Jadi, hasil dari 2x kuadrat plus 3x dikurang 9, itu adalah dibagi x plus 3 adalah 2x dikurang 3. Nah, kita lanjut untuk latihan soalnya. Nah, ini ada sebuah soal 6x kuadrat plus 7x min atau dikurang 24 dibagi 2x min 3. Oke, kita fokus ke suku pertama. Suku pertama 6x kuadrat, yang ini 2x. Berarti kita bagikan 6x kuadrat dibagi 2x. Kita lihat 6x kuadrat dibagi 2x, 6 dibagi 2, sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 3. X kuadrat dibagi x, coret, ini x-nya, x pangkat 2-nya hilang ya, karena dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 3x. Jadi kita tulis, ini adalah 3x. Kita tulis di atas 3x. Kemudian 3x-nya kita kalikan dengan pembaginya. Ini pembaginya. 2x min 3. Kalikan, distributif. 3x dikali 2x, 6x kuadrat. Ya, 3 kali 2, 6. X kali x, x kuadrat. Kemudian 3x dikali min 3, jadi min 9x. Kita tulis di bawahnya ini. 6x kuadrat min 6x kuadrat min 9x. Sehingga 6x kuadrat sudah hilang, dikurangkan 7x dikurang 9x. 7 dikurang min 9 ya. Jadi benar ya, jadi 16 ya, 16x dikurang ini turun 24. Gitu ya. Kemudian kenapa ini dikurang 16x dikurang 24? Nah, kita cek lagi. 16x dengan 2x. Suku pertama ya. 16x dengan 2x. Berarti 16x dibagi 2x. Sama dengan 16 dibagi 2, 8. Ini 8, ini 1 ya. X dibagi X habis. Jadi hasilnya 8. 8 ini kita tulis di atas ini. Plus 8. Kemudian 8-nya kalikan dengan 2x min 3. Hasilnya 16x min 24. Kalikan ini, kalikan ini. Cocok ya, 16x kurang 24. Jika dikurangkan hasilnya 0. Jadi diperoleh hasil bagi. Hasil baginya adalah 3x plus 8. 3x plus 8. Ini kita tulis 3x plus 8. Jadi hasil bagi 6x kuadrat plus 7x dikurang 24 dibagi dengan 2x min 3 adalah 3x plus 8. Itu dia soal mengenai pembagian bersusun. Kemudian kita lanjutkan materi kita ke pemangkatan bentuk aljabar. Dalam pemangkatan aljabar perlu dipahami rumus berikut. A pangkat X dipangkatkan Y. Itu sama dengan A pangkat X kali Y. Nah, kita lihat bedanya. Kalau ini kan perkalian. Ini pemangkatan. Oke, bedakan.
Ini perkalian, P kuadrat kali P kuadrat kali P kuadrat. Berarti kalau perkalian pangkatnya dijumlah. P pangkat 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan P pangkat 6. Ini P pangkat 2 dipangkatkan 3. Kalau pangkat berarti P pangkat 2 dikali 3 sama dengan P pangkat 6. Kalau kita jabarkan P pangkat 2 pangkatkan 3 berarti P pangkat 2 kali P pangkat 2 kali P pangkat 2. P pangkat 6. Oke, ini perkalian. P pangkat 2 kali P pangkat 4 berarti P pangkat 2 plus 4 sama dengan P pangkat 6. Ini P pangkat 2 dipangkatkan 4 berarti P pangkat 2 kali 4 sama dengan P pangkat 8. Ya, P pangkat 8. Selanjutnya ini P pangkat 2 Q pangkat 3 kali P pangkat 4 berarti P pangkat 2 ditambah 4 kali Q pangkat 3 sama dengan P pangkat 6 Q atau Q pangkat bukan pangkat 3 ya. Pangkat 3, sorry. Q-nya pangkat 3 tidak berubah. Kemudian ini P pangkat 2, Q pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti P pangkat 2 dipangkatkan 4. Q pangkat 3 dipangkatkan 4. Hasilnya P pangkat 2 kali 4 berarti 8. Q pangkat 3 kali 4, 12. Berikutnya, min 2P kuadrat kali 3P pangkat 3. Berarti min 2 kali 3. Min 2 kali 3 itu min 6. P pangkat 2 kali P pangkat 6. P pangkat 3. Jadi P pangkat 5. Min 6 P pangkat 5. Selanjutnya yang ini. Min 2P kuadrat Q kuadrat dipangkatkan 3. Berarti ini min 2 pangkat 3 satu per 1. P kuadrat pangkat 3. Q kuadrat pangkat 3. Hasilnya min 2 pangkat 3 min 8. P pangkat 2 kali 3 6. Q 2 kali 3 juga 6. Min 8 P pangkat 6 Q pangkat 3. Oke, kita lihat latihannya juga masih ada. Tentukan hasil pemangkatan suku aljabar berikut. 2x kuadrat Y pangkat 3 dipangkatkan 2. Hasilnya 2, kita pangkatkan ini 2 pangkat 2 X pangkat ini pangkat 2 dipangkatkan 2 ya. Kemudian Y pangkat 3 dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 4. X pangkat 2 dipangkatkan 2. 2 kali 2 jadi X pangkat 4. Y 3 kali 2 pangkat 6. Kemudian yang B. Min 2X kuadrat Y dipangkatkan 3. Ini sama dengan min 2 pangkatkan 3 X kuadrat dipangkatkan 3 Y pangkat 3. Sehingga min 2 pangkat 3 itu min 8. X kuadrat pangkat 3 2 kali 3 jadi X pangkat 6. Y pangkat 1 kali 3 berarti 1 kali 3 Y pangkat 3. Ini dia hasilnya untuk latihan pemangkatan bentuk aljabar. Selanjutnya mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, apa itu pemfaktoran? Memfaktorkan adalah mengubah suatu bentuk menjadi bentuk perkalian. Contoh, ada angka 6. Ini belum aljabar ya. 6. Kalau difaktorkan itu bisa jadi 1 dikali 6 juga bisa 2 dikali 3. Sehingga
faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6 itu sendiri. Itu dia bagaimana mengubah menjadi pemfaktoran. Nah, sekarang baru kita lihat yang dalam bentuk aljabar. Nah, bagaimana memfaktorkan atau faktorisasi dalam bentuk aljabar? Nah, yang pertama ada yang dinamakan faktorisasi dengan sifat distributif. Sifat distributif sudah sering kita gunakan. Lihat, ada A dikali B plus C. Ini kita kalikannya dengan cara sifat distributif. A dikalikan B, hasilnya adalah AB atau A kali B. Kemudian A dikalikan C, hasilnya adalah AC atau A kali C. Nah, ini namanya kita menguraikan atau menjabarkan. Nah, yang disebut memfaktorkan atau faktorisasi, kebalikannya. Ada AB plus AC, kalau kita faktorkan menjadi kebalikannya. Jadi, A dikali dalam kurung B plus C. Itu dia memfaktorkan. Kalau plus, kalau minus, hanya tandanya yang berubah. Tapi bentuknya tetap sama. A kali dalam kurung B kurang C. Oke, kita lihat contohnya atau contoh soalnya. 2X ditambah 2Y. Nah, cara memfaktorkannya, lihat angka yang sama yaitu 2. FPB 2 yaitu sama-sama dengan 2, ya FPB-nya adalah 2. Kita tulis 2. Buka kurung, faktornya berarti agar 2 ini menjadi 2X, berarti kita tulis di dalam kurung. Harus kalikan dengan X. 2 dikali X berarti kan 2X. Benar. Kemudian lihat tandanya adalah plus. Berarti kita tulis tambah. Kemudian kita lihat 2Y. Agar menjadi 2Y, 2 dikalikan tentu dengan Y. Jadi faktor dari atau faktorisasi dari bentuk 2X plus 2Y adalah 2 kali buka kurung X ditambah Y tutup kurung. Ini dia adalah faktornya. Kita lihat soal yang kedua atau contoh soal yang kedua. 3X dikurang 3Y. Berarti kita bisa tulis FPB dengan 3 dengan 3. Berarti kita tulis pertama angka 3. Kemudian buka kurung. Agar 3 menjadi 3X, berarti di dalam dikalikan dengan X. Kemudian tanda di sini minus, berarti kita tulis minus atau kurang. Kemudian kita lihat ini 3Y. Agar menjadi 3Y berarti 3 harus dikalikan yang di dalam kurung dengan Y. Jadi faktorisasinya adalah 3 buka kurung X dikurang Y. Itu dia mengenai bentuk aljabar faktorisasinya. Masih ada contoh berikutnya. Ada 4M dikurang 6N. Nah, 4M dikurang 6N. Ini juga bisa kita faktorkan. Kita lihat angka yang di depan. 4 dan 6. 4 dan 6 FPB-nya, FPB 4 dan 6 adalah 2. Oke, FPB 4 dan 6. 4 kan 2 kali 2, 6, 2 kali 3. FPB-nya berarti 2, pangkat terendah ya. FPB-nya 2, berarti kita tulis 2, buka kurung, agar 2 menjadi 4M, harus kita kalikan tentu dengan 2M, atau bisa kita sebut 4M dibagi dengan 2 sama dengan 2M. Jadi kita tulis 2M di dalam kurung. Begitu.
Bisa juga selanjutnya 6n dibagi dengan 2 sama dengan 3n. Berarti kita tulis ini dikurang 3n. Ya, kenapa dikurang ya? Karena tandanya di sini kurang, harus menyesuaikan. Jadi faktorisasi dari 4m dikurang 6n adalah 2 dikalikan 2m dikurang 3n dalam kurung ya. Kalau mau kita cek hasilnya benar nggak nih? Ya, kita kalikan dengan sifat distributif. 2 dikali 2m. 2 dikali 2m, ya tentu hasilnya 4m. Kemudian 2 dikalikan 3n, berarti min 3n, berarti dikurang 2 kali 3, 6n. Sesuai bukan dengan bentuk asalnya? Nah, bentuk ini adalah bentuk pemfaktoran aljabar tersebut. 2 buka kurung dikali 2m dikurang 3n. Kita lihat masih ada contoh lagi. 6p kuadrat dikurang 8p. 6p kuadrat dikurang 8p. Artinya 6 sama 8. Kita lihat 6 sama 8. FPB-nya, faktor persekutuan terbesarnya 6. Itu sama dengan 2 dikali 3. 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ya, FPB-nya tentu yang pangkat terendah tetap 2 ya, yang ada di keduanya. Berarti FPB-nya adalah 2. Nah, P-nya di sini ada P kuadrat dengan P. Berarti kalau P kuadrat itu sama dengan P kali P. Sedangkan P itu hanya P. Berarti FPB-nya kita ambil cukup pangkat rendah 1P ya yang ada di keduanya. Berarti kita tulis cukup P. Oke. Kemudian kita buka kurung 6P kuadrat. Ya kita bagi dengan 2P. Kita bagi 2P. Sama dengan 6P kuadrat dibagi 2P. Ini coret-coret 3P kuadrat. Coret. Ini P-nya jadi 3P. Berarti di dalam kita tulis 3P. Kemudian setelah itu min 8P. Min 8P. Tidak perlu min ya. Kita tulis saja tetap min. Berarti kita tulis 8P dibagi 2P. Sama dengan coret. Coret 8 bagi 2. Berarti 4. Dikurang 4. Nah, ini dia adalah pemfaktorannya. 2P dikali 3P kurang 4. Kalau kita cek ini kali ini ya. 2P kali 3P 6P kuadrat. 2P kali min 4 jadi min 8P. Sesuai dengan bentuk asalnya. Nah, ini yang dinamakan pemfaktoran menggunakan sifat distributif. Selanjutnya masih bentuk atau materi mengenai pemfaktoran bentuk aljabar atau bisa disebut juga faktorisasi. Ingat ya, faktorisasi dengan pemfaktoran itu sama. Nah, metode kedua yaitu dengan menggunakan faktorisasi selisih 2 kuadrat. Apa itu faktorisasi selisih 2 kuadrat? Nah, ada contoh sebagai berikut. Kalian sudah biasa menemukan perkalian bentuk aljabar seperti ini. A plus B dikali dengan A min B atau A kurang B. Yang kalian lakukan biasanya kan A dikali A, kemudian A dikalikan dengan B, kemudian B dikalikan dengan A, kemudian B dikalikan dengan min B. Hasilnya adalah A dikali A, ini tadi A dikali A, ini adalah A kuadrat,
A dikalikan min B, min AB, kemudian B dikalikan A, jadi plus AB. B dikali A itu bisa juga disebut BA, namun penulisannya menyesuaikan abjad ya. Jadi ditulis juga bisa AB, bisa BA, ataupun AB. Namun penulisannya adalah AB. Jadi B dikali dengan A itu plus AB. Kemudian B dikalikan dengan min B, jadi min B kuadrat. Nah, bentuk seperti ini bisa disederhanakan karena ini sejenis. Min AB dengan AB, ini min, ini plus, berarti bisa kita eliminasi atau hilangkan. Anggap saja dengan min 1 plus 1, berarti sama dengan 0 ya. Berarti bisa dicoret ini. Ini bisa di min AB dengan AB, kita coret. Jadi, bentuk sederhananya adalah jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini yang dinamakan selisih 2 kuadrat. Ini A kuadrat min B kuadrat. Ini adalah selisih 2 kuadrat. Nah, bentuk seperti ini, kalau ditanya faktorisasinya adalah bentuk awalnya A plus B dikali A min B. Ingat ya, faktorisasi atau pemfaktoran adalah bentuk perkalian. Berarti pemfaktoran dari ini A kuadrat dikurang B kuadrat, jika difaktoran atau difaktorisasi bentuknya adalah ini. A plus B dikali A min B. Itu dia. Sehingga bisa ditulis bentuk umumnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Oke, kita lihat contoh soal. Kita diminta memfaktorkan bentuk X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bentuknya sudah sama dengan ini. Hanya berubah huruf X dan Y. Jadi, faktornya adalah bisa kita tulis X dikurang, X ditambah variabel ini Y, kemudian tinggal mengikuti X, setelah ditambah X dikurang Y. Begitu. Adalah faktor dari X kuadrat dikurang Y kuadrat, yaitu X plus Y dikali X min Y. Kalau kita mau cek, kita kalikan saja X kali X, X kuadrat, X kali min Y, min XY, Y kali X plus XY, Y kali min Y kuadrat. Ini bisa dicoret. Jadi sisanya X kuadrat min Y kuadrat. Sesuai bukan? Itu adalah pemfaktoran dari X kuadrat dikurang Y kuadrat. Adalah X plus Y dikali X min Y. Kita lihat contoh berikut. Nah, ini ada 4A kuadrat dikurang 9B kuadrat. Ingat, kuadrat berarti 4 ini kuadrat dari berapa? 4 itu adalah 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 4. Sedangkan 9 itu adalah 3 kuadrat sama dengan 9. Sehingga pemfaktorannya bisa kita tulis ini adalah 2A kuadrat dikurang 3B, bukan 2A kuadrat, 2A dikurang 3B dengan cara yang sama. Bukan kurang ya, namun ditambah dahulu ya. Setelah ditambah 2A ditambah 3B, baru dikalikan 2A dikurang 3B. Kalau kita mau cek
2A dikali 2A, 4A kuadrat. 2A dikali min 3B, min 6AB. Kemudian 2A dikali 2A, 2A bukan 2A. 3B dikali 2A plus 6AB. Sedangkan ini sudah ya. 3B dikali min 3B yaitu min 9B kuadrat. Sehingga ini coret-coret jadi 4A kuadrat dikurang 9B kuadrat. Sesuai bukan? Karena itu adalah faktor dari atau faktorisasi dari 9A kuadrat dikurang 9B kuadrat. Yaitu adalah 2A plus 3B dikali 2A dikurang 3B. Ini dia adalah faktorisasinya. Oke. Kemudian masih ada contoh berikutnya. X pangkat 4 dikurang Y pangkat 4. Sama ya. X pangkat 4 itu adalah X kuadrat dikuadratkan. X pangkat 4. Sedangkan Y pangkat 4 adalah Y kuadrat dikuadratkan. Jadi Y pangkat 4. Jadi ini bisa kita tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian dikalikan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Oke. Kita lihat rumus ininya, jangan. Jadi A plus B dikurang A min B. Berarti anggap ini adalah A. X pangkat 4-nya nih A. Sedangkan Y pangkat min Y pangkat 4 adalah B. Berarti A plus B berarti X kuadrat plus Y kuadrat. Kenapa X kuadrat plus Y kuadrat? Karena ini pangkatnya 4. Kalau tadi pangkat 2, nah ini dia pangkat 2. Ini bisa kita rubah lagi. X kuadrat dikurang Y kuadrat. Bisa kita rubah bentuknya jadi ini bisa kita sederhanakan lagi. X kuadrat plus Y kuadrat. Ini jadi X plus Y dikalikan X min Y. Nah, ini dia adalah bentuk faktorisasinya dari X pangkat 4 dikurang Y pangkat 4 adalah X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan X plus Y dikalikan X min Y. Itu dia adalah faktorisasi dengan selisih 2 kuadrat. Nah, ternyata masih ada contoh soal berikutnya. Lebih sulit lagi. 50X kuadrat dikurang 8Y kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat bisa kita gunakan sifat distributif karena 50 ini tidak ada kuadratnya ya. Tidak ada ya, yang kuadrat menghasilkan 50 tidak ada. Yang kuadrat menghasilkan 8 juga tidak ada. Ternyata kita bisa lihat FPB dari 50 dengan 8 itu adalah 2. Sehingga kita bisa keluarkan 2 agar menjadi 50x kuadrat, berarti 50x kuadrat dibagi 2 sama dengan 25x kuadrat. Jadi kita tulis di dalam 25x kuadrat dikurang, tandanya kurang ya. Kemudian 8y kuadrat kita apakan? Kita bagi dengan 2 sama dengan 4y kuadrat. Sama dengan kita tulis 4y kuadrat. Oke, sudah kita tulis seperti itu. Selanjutnya, bentuk yang ini ternyata bisa kita gunakan dengan faktorisasi selisih. 25 dengan 4, ini ada ya. 25 itu adalah 5 kuadrat itu menghasilkan 25. 4 itu dari 2 kuadrat menghasilkan 4. Jadi bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 dikalikan 25, itu 5 ya, berarti 5x ditambah yang menghasilkan 4 itu ada 2, berarti 2y.
dikalikan 5X dikurang 2Y. Itu dia adalah bentuk faktorisasinya. Kita cek ya, 5X dikali 5X, 25X kuadrat. 5X dikalikan min 2Y, min 10XY. 2Y dikalikan 5X jadi plus 10XY. 2 dikalikan min 2 jadi min 4Y kuadrat. Ini coret, menghasilkan sisanya 25X kuadrat min 4Y kuadrat. Sesuai bukan? Dengan bentuk awalnya 25X kuadrat dikurang 4Y kuadrat. Oke. Jadi bentuk atau faktorisasi dari 50X kuadrat dikurang 8Y kuadrat adalah 2 dikalikan dalam kurung 5X plus 2Y dikalikan 5X dikurang 2Y. Itu dia adalah mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Ini baru 2 metode. Masih ada 2 metode lagi nanti akan kita pelajari di minggu depan. Selanjutnya kita coba mengenai latihan bentuk aljabar. Nah, ini dia latihannya.